Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang info terkini tentang pencairan bantuan PKH, BPNT, bonus BLT minyak goreng untuk besok tanggal 9 April tahun 2022, mulai dari alur pencairan hingga daerah yang cair duluan ya sahabat itu. Dan pada video kali ini saya juga akan menginformasikan terkait dengan agenda penting PKH hingga besok tanggal 11 April tahun 2022, tentunya terkait dengan persiapan pencairan PKH tahap 2 tahun 2022 ya sahabat itu. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak video ini hingga akhir, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari PKH ini. Dan silakan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan lanjutkan informasinya tentang info terkini seputar pencairan bantuan PKH, BPNT, bonus BLT minyak goreng untuk besok tanggal 9 April tahun 2022. Yang pertama terkait dengan alur pencairannya hingga daerah yang cair duluan ya sahabat itu. Dan pada video kali ini saya juga akan mengupdate, menginformasikan terkait dengan agenda penting PKH hingga besok tanggal 11 April tahun 2022. Tentunya ini terkait dengan persiapan menyambut penyaluran bantuan PKH tahap 2 tahun 2022 ya sahabat itu. Oke sahabat itu, langsung saja memasuki informasi yang pertama terkait dengan info terkini untuk besok pencairan bantuan PKH, BPNT dan juga BLT minyak goreng ya sahabat itu. Yang pertama terkait dengan alur pencairan bantuan BLT minyak goreng dan juga BPNT ya sahabat itu. Kita ketahui bersama bahwasanya untuk bantuan reguler BPNT dan juga bonus BLT minyak goreng ini dicairkan secara tunai melalui lembaga bayar yaitu PT Pos Indonesia. Nah, tentunya karena dicairkan oleh pihak PT Pos Indonesia, maka alur pencairan baik itu pencairan BPNT maupun BLT minyak goreng ini kurang lebih sama dengan pencairan bantuan BPNT triwulan yang pertama ya sahabat itu. Nah, tentunya alurnya pihak PT Pos Indonesia ini menerima data nama-nama keluarga penerima manfaat yang mendapatkan bantuan baik itu BPNT maupun BLT minyak goreng. Kemudian data yang diterima tersebut diolah oleh pihak PT Pos Indonesia, kemudian diterbitkanlah yang namanya daftar nominatif atau Danom. Kemudian dari Danom tersebut pihak PT Pos Indonesia akan menyetak yang namanya surat undangan atau surat pemberitahuan berbarcode ya sahabat itu. Nah, di mana apabila dari PT Pos sudah menyetak surat undangan tersebut nanti oleh pihak PT Pos Indonesia supaya lebih cepat nyampe ke KPM surat undangan tersebut, maka dari PT Pos Indonesia akan dilimpahkan ke masing-masing desa atau kelurahan. Karena dari pihak desa ataupun kelurahan ini yang lebih tahu lokasi alamat para KPM ini ya sahabat itu. Setelah nyampe di kelurahan, nanti dari pemerintah desa ataupun pemerintah kelurahan akan membagi surat undangan tersebut ke masing-masing pemangku wilayah paling bawah, yaitu RT atau RW ya sahabat itu, atau kepala dusun. Nah, dari beliau-beliau ini nanti surat undangan akan disampaikan kepada keluarga penerima manfaat tentunya. Nah, ketika sahabat YouTube semua sudah menerima undangan, nah sahabat YouTube semua yang wajib dilakukan adalah membaca secara detail isi dari surat undangan tersebut. Karena banyak dari keluarga penerima manfaat yang menerima undangan apabila sudah dikasih tahu sama yang memberi undangan perihal tentang apa undangan tersebut,
maka undangan tersebut sudah tidak dibaca, sahabat YouTube ya. Jadi sahabat YouTube semua harus membaca detail poin dari poin isi surat undangan tersebut ya, sahabat YouTube. Nah, kalau sudah membaca surat undangan tersebut, nanti di situ akan tertera tempat dan juga waktu kapan sahabat YouTube semua bisa mengambil bantuan BPNT dan juga BLT minyak gorengnya ya, sahabat YouTube. Nah, setelah sahabat YouTube semua tahu waktu dan juga kapan lokasi tempat pembagian BLT, minyak goreng dan juga BPNT, maka di waktu tersebut sahabat YouTube semua silakan hadir, silakan datang ya ke tempat penyaluran tersebut dengan yang pertama wajib membawa surat undangannya. Kemudian yang kedua wajib membawa KTP elektronik ya, wajib membawa KTP asli. Kemudian yang ketiga wajib membawa kartu keluarga asli ya, sahabat YouTube. Nah, ketika surat-surat tersebut, dokumen-dokumen tersebut sudah dibawa oleh sahabat YouTube semua, setelah nyampe di tempat penyaluran, sahabat YouTube semua harus antri ya, sahabat YouTube. Apalagi di titik komunitas atau di kantor pos proses pencairannya. Sahabat YouTube semua harus antri dengan sabar, tetap patuhi protokol kesehatan yang ketat ya, sahabat YouTube, supaya terhindar dari penyebaran virus COVID-19. Apabila sahabat YouTube semua ini proses penyalurannya dilakukan secara antar atau door to door dari rumah ke rumah oleh pihak PT Pos Indonesia, maka ya sahabat YouTube semua tidak perlu mengantri ya, sahabat YouTube. Nah, sahabat YouTube, itu terkait dengan alur pencairannya ya, mulai dari data dari Kementerian Sosial Republik Indonesia nyampe ke PT Pos, dicetak yang namanya Danom sebagai dasar mencetak undangan atau pemberitahuan, dilimpahkan ke desa atau kelurahan, kemudian dikasihkan oleh desa atau kelurahan ke masing-masing penerima manfaat. Nah, sesuai jadwal yang tertera di surat undangan tersebut, penerima manfaat hadir atau datang ke titik pencairan untuk mengambil BLT ataupun BPNT ya, sahabat itu. Nah, semoga sahabat YouTube semua pemerhati channel Diari PKH dimanapun berada, semoga segera mendapatkan undangan dan bisa segera mengambil bantuan BLT minyak goreng dan juga BPNT ini ya, sahabat YouTube. Amin. Kemudian poin yang kedua terkait dengan daerah mana yang cair duluan. Nah, sahabat YouTube, ini bukan lagi bicara daerah mana yang cair duluan, karena proses ini akan dilakukan mulai dari tanggal 8, sebenarnya mulai hari ini ya, sahabat YouTube, hingga besok tanggal 28 April tahun 2022 atau menjelang Hari Raya Idul Fitri. Maka bisa saja antar daerah ini proses pencairannya waktunya sama atau berbeda. Jadi intinya pihak PT Pos yang sudah siap untuk menyalurkan bantuan BLT minyak goreng dan juga BPNT ini, maka daerah itulah yang akan cair duluan ya, sahabat itu. Dan saat ini progres penyalurannya tentu pihak PT Pos ini sedang berkoordinasi, kemudian sedang mencetak surat undangannya. Jadi harap bersabar karena ini pemerintah sudah berusaha ya, sahabat itu, membuat jadwal sedemikian rupa. Maka sahabat YouTube semua harus bersabar karena ini bertahap ya, sahabat YouTube. Jadi sahabat YouTube semua tidak perlu berkomentar yang negatif, Mas katanya cair-cair, mana buktinya. Nah, ini bertahap ya, sahabat YouTube. Setiap proses ini harus dilalui dan tidak mungkin ya, sahabat YouTube, proses yang satu yang penting ditinggalkan supaya bisa cair. Justru nanti proses pencairannya amburadul ya, sahabat YouTube. Jadi harap sabar, tentu ini bertahap ya, sahabat YouTube. Oke, sahabat YouTube, itu terkait dengan besok pencairan bantuan PKH, BPNT maupun BLT minyak goreng untuk tanggal 9 April tahun 2022 ya, sahabat YouTube. Berikutnya terkait dengan agenda penting PKH hingga tanggal 11 April tahun 2022 terkait dengan persiapan pencairan PKH tahap 2 tahun 2022 ya, sahabat YouTube. Nah, tepatnya sore hari ini kita para SDM PKH khususnya di wilayah kita di Kabupaten Banyuwangi, dan saya yakin di wilayah-wilayah yang lain juga sama ya, sahabat YouTube. Ini kita mendapatkan data dari koordinator kabupaten perihal nama-nama KPM yang masih belum mentransaksikan atau masih belum mengambil bantuan PKH tahap pertama tahun 2022 ya, sahabat YouTube. Nah, di sini ada agenda penting yang namanya rekonsiliasi. Jadi kita para SDM PKH diminta untuk mengecek kenapa para KPM ini masih belum mentransaksikan, masih belum mengambil bantuan PKH-nya ya, sahabat YouTube. Nanti di situ ada catatan-catatan khusus yang harus kita isi. Kenapa tidak diambil? Apakah meninggal
apakah saldonya 0, apakah KKS-nya ini masih belum terdistribusi dari pihak perbankan, atau geografis sulit dan lain sebagainya ya sahabat YouTube. Nah, dan tentunya progres hasil pengecekan atau rekonsiliasi ini akan kita laporkan ke operator ya PKH di Dinas Sosial di kabupaten secara berkala ya sahabat YouTube hingga terakhir tanggal 11 April tahun 2022. Nah, nanti hasil rekonsiliasi dari SDM PKH ini nanti oleh pihak koordinator kabupaten akan direkap sebagai bahan laporan untuk rekonsiliasi di tingkat provinsi atau di tingkat nasional ya sahabat YouTube. Nah, ini isunya bagi sahabat YouTube semua para KPM yang tidak mengambil bantuan ya PKH atau menunda proses pentransaksiannya hingga memasuki proses pencairan PKH di tahap selanjutnya. Rumornya ini nanti akan langsung diblokir oleh pusat sahabat YouTube ya. Jadi ini menjadi warning bagi sahabat YouTube semua yang masih belum mengambil bantuan PKH-nya untuk segera mengambil bantuan PKH-nya ya sahabat YouTube. Karena apabila sahabat YouTube semua ini tidak mengambil bantuan PKH, tentu oleh pusat ini dianggap sahabat YouTube semua ini tidak butuh alias sudah sejahtera atau sudah mampu ya sahabat YouTube. Tentunya ini merupakan persiapan menyambut penyaluran PKH tahap 2 tahun 2022 ya sahabat YouTube. Karena apabila ada KPM PKH yang masih belum mentransaksikan bantuan PKH-nya atau tahap rekonsiliasi ini masih belum fix, maka penyaluran bantuan PKH tahap 2 tahun 2022 masih belum bisa dilakukan ya sahabat itu. Jadi untuk pencairan PKH tahap 2 tahun 2022 menunggu selesainya proses rekonsiliasi bantuan PKH tahap pertama tahun 2022 ini ya sahabat itu. Oke sahabat YouTube, itu informasinya, semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video-video terbaru di channel Diari PKH yang akan datang. Sekian, terima kasih, salam PKH, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.